Halo semua, selamat datang di perkuliahan Inovasi Bisnis Digital Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting, yaitu merancang user experience atau yang sering disingkat UX. Apa itu UX? User experience adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna ketika berinteraksi dengan sebuah produk atau layanan digital. Jadi, UX bukan hanya soal tampilan, tapi juga bagaimana sebuah aplikasi memudahkan pengguna, membuat nyaman, dan akhirnya mendorong mereka untuk terus menggunakannya. Contoh, ketika kita berbelanja di Tokopedia, pengalaman tidak hanya bergantung pada warna hijau atau ikon belanja. Lebih dari itu, yang membuat nyaman adalah kemudahan mencari produk, kecepatan transaksi, dan jaminan keamanan pembayaran. Inilah yang dimaksud dengan UX. Oke, prinsip-prinsip desain UX. Ada beberapa prinsip utama dalam desain UX. Satu, konsistensi. Semua elemen harus seragam agar pengguna mudah beradaptasi. Misalnya, icon keranjang belanja di Shopee selalu berada di pojok kanan atas. Jika tiba-tiba pindah posisi, pengguna bisa bingung. Dua, kesederhanaan. Tampilan sebaiknya tidak rumit. Lihat aja Google Search hanya ada kotak pencarian. Sangat sederhana tapi efektif. Keterbacaan. Teks, icon, dan tombol harus mudah dilihat. Contohnya Instagram, menggunakan tipografi dan warna yang jelas agar pengguna tidak salah klik. 4. Umpan balik. Aplikasi harus memberikan respon atau tindakan pengguna. Misalnya, saat kita menekan tombol beli di Tokopedia, muncul notifikasi bahwa pesanan sedang diproses. 5. Aksesibilitas. Produk digital harus inklusif. Instagram misalnya, punya fitur alt text agar pengguna tunanetra bisa tetap menikmati kontennya. Metode dan teknik dalam UX. Untuk merancang UX ada beberapa tahapan penting, yaitu user research, memahami siapa saja pengguna dan apa kebutuhannya. Journey mapping, memetakan langkah-langkah pengguna dari awal hingga akhir. Wireframing dan prototyping membuat rancangan awal yang bisa diuji. Usability testing menguji apakah pengguna merasa mudah dan nyaman. Sebagai contoh, Netflix menggunakan pendekatan design thinking. Mereka meneliti kebiasaan menonton penggunanya, lalu menghadirkan fitur rekomendasi film yang dipersonalisasi. Oke, UX dan bisnis digital. Dalam dunia bisnis digital, UX bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga strategi. Contohnya, Shopee rutin melakukan A/B testing untuk menguji tombol, warna, atau tata letak. Hasilnya, konversi penjualan bisa meningkat. Sementara di Tokopedia menambahkan fitur garansi uang kembali untuk membangun rasa aman dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Perbedaan UX versus UI. Banyak orang masih bingung membedakan UX dan UI. UX adalah pengalaman pengguna secara keseluruhan. UI atau user interface adalah tampilan visual seperti warna, icon, dan tata letak. Contoh nyata ada di Spotify. UX-nya adalah kemudahan membuat playlist atau menemukan lagu. Sementara UI-nya adalah desain hitam, hijau, icon navigasi, dan visual yang khas. Pilar UX yang baik. Akhirnya, UX yang baik bisa diukur dari 7 hal, yaitu yang pertama useful atau bermanfaat, dua usable, mudah digunakan, tiga desirable, menarik, lalu berikutnya findable, mudah ditemukan,
5, accessible, bisa diakses semua orang. Yang keenam, credible, dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu valuable, memberi nilai baik untuk pengguna maupun bisnis. Jika semua aspek ini terpenuhi, maka aplikasi tidak hanya dipakai sekali, tapi bisa membangun loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Mari kita lihat beberapa tren utama UX yang sedang berkembang. Pertama, personalisasi, seperti rekomendasi film di Netflix atau For You page di TikTok, membuat pengguna merasa konten sesuai dengan minat mereka. Kedua, gamification, contohnya poin di Shopee atau badge di Grab yang membuat interaksi lebih seru dan mendorong pengguna lebih aktif. Ketiga, voice interface dan AI seperti Google Assistant dan Siri yang memudahkan pengguna dengan perintah suara. Keempat, dark mode yang memberikan kenyamanan visual sekaligus menghemat baterai sudah tersedia di banyak aplikasi seperti Instagram maupun YouTube. Kelima, micro interaction. Misalnya, icon love Instagram yang berubah merah saat ditekan, memberi sentuhan kecil namun penting agar aplikasi terasa lebih hidup. Tren-tren ini membuktikan bahwa UX bukan sekedar fungsi, tetapi juga pengalaman yang personal, menyenangkan, dan membuat pengguna lebih loyal. Jadi, merancang UX bukan hanya urusan desainer, tetapi strategi menyeluruh yang mempengaruhi keberhasilan bisnis digital. Dengan UX yang baik, aplikasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari pengguna. Itulah pembahasan kita mengenai merancang user experience atau UX. Semoga materi ini membantu kamu semua memahami pentingnya UX dalam mendukung inovasi bisnis digital yang berkelanjutan.